Di saat kepolisian RI tengah mencari pemimpin barunya, kelahiran institusi ini tidak lepas dari perjalanan sejarah bangsa. Dari mulai masa penjajahan di tanah air, turut membentuk kekuatan karakter dan mental Polri. Ya, saat masa penjajahan kolonial Belanda, mereka yang diperbantukan dan melaksanakan tugas laksana polisi bahkan tidak mendapat gaji dari pemerintah. Seperti apa cikal bakal kepolisian Republik Indonesia di masa penjajahan hingga masa setelah kemerdekaan? Bagaimana pula konsep Bung Karno terhadap lembaga ini? Kita akan putarkan kembali cuplikan dokumentasi Metro TV bertajuk Jejak Polisi. Polisi sebenarnya telah ada sejak zaman VOC, namun dasar-dasar dan organisasi yang lebih jelas muncul saat negeri ini dipimpin Gubernur Jenderal Inggris Raffles 11 Februari 1814. Setelah kekuasaan Inggris atas Indonesia berpindah ke Belanda, aturan dan organisasi polisi pun dirubah dengan gaya Belanda. Kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya dipimpin oleh Scout dan Scout muda yang semuanya berkebangsaan Belanda. Anggota polisi pribumi hanya diberi kedudukan rendah, bahkan ada yang tidak diberi gaji. Kelompok ini disebut polisi tak bergaji atau polisi teknis. Tugasnya mirip dengan ronda, menjaga keamanan permukiman orang-orang Belanda. Dari tahun ke tahun, pemerintah Hindia Belanda melakukan perombakan aturan dan organisasi kepolisian, namun polisi pribumi tetap tidak mendapat posisi penting. Kondisi ini tetap bertahan hingga tanah air berganti pemerintahan. Desember 1941, Jepang mengobarkan Perang Pasifik dengan membom Pearl Harbor, pangkalan laut Amerika di Pasifik. Aksi militer Jepang dengan cepat melebar ke selatan. 10 Januari 1942, Jepang mendaratkan tentaranya di Tarakan, Kalimantan Timur, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, dan Martapura. Hingga akhirnya, tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang telah menguasai Pulau Jawa di bawah komando tentara ke-16, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Sejalan dengan berubahnya tatanan pemerintahan, sejak itu pula struktur organisasi dan aturan kepolisian berubah lagi. Jepang yang telah menguasai Indonesia menahan anggota pasukan tentara Belanda, termasuk banyak di antaranya anggota polisi. Jabatan pimpinan kepolisian selanjutnya diserahkan pada orang pribumi. Salah seorang yang mendapat kepercayaan menjabat sebagai Shuchokan adalah Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo, laki-laki berdarah Jawa Sunda, kelahiran Sukabumi, Jawa Barat. Anggota polisi yang merupakan putra dari seorang Wedana Tenggarang ini sempat bertugas di kantor keresidenan Jakarta. Namun posisi yang cukup strategis itu tidak berlangsung lama. Said Sukanto dimutasi ke Lembaga Pendidikan Kepolisian Jawa, Kaisat-Sugako di Sukabumi. Jepang menuduh Sukanto masih keturunan Belanda yang dikhawatirkan akan mengancam posisi politis pemerintah Jepang. Kondisi ini mendorongnya menekuni berbagai buku tentang pergerakan kaum nasionalis dan mendalami makna Sumpah Pemuda. Kelak Said Sukanto dipercaya Presiden RI pertama Soekarno untuk menyusun konsep-konsep awal kepolisian Republik Indonesia hingga dirinya diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara pertama. Pada tanggal 17 September 1946, Kepala Kepolisian Negara Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo memberikan surat kuasa kepada Komisaris Polisi Muhammad Yasin
untuk mempersiapkan pembentukan pasukan mobil brigade atau Mobrik. Akhirnya, pada 14 November 1946, Mobrik resmi berdiri. Pada tanggal 21 Juli 1947, tentara Belanda melancarkan agresi militer pertama. Pasukan Mobrik bersama TNI mengangkat senjata melawan ofensif militer Belanda. Pasukan polisi istimewa bersama TNI dan berbagai laskar rakyat berjuang hebat menahan gempuran tentara Belanda yang berambisi menguasai kembali Republik Indonesia. Pada periode ini, markas besar Polri sempat dipindahkan ke sebuah rumah yang sangat bersahaja, milik Kepala Kepolisian Jawa Tengah, Komisaris Polisi Sumarto.